Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawar Faza, NIM 20140404017. Saya dari Tadris Matematika A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hadis pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Berikut adalah hadisnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullaha man jarra thawbahu khuyala. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Abu Dawud wa Ahmad wa Malik. Artinya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, Umar dan ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullaha man jarra thawbahu khuyala. La yanzurullaha, la tidak, yanzurullaha melihat, Allah la yanzurullaha tidaklah Allah melihat, man jarra, man orang yang, jarra menyeret atau menjalankan, thawbahu pakaiannya, khuyala disebabkan kesombongan. La yanzurullaha man jarra thawbahu khuyala, tidaklah Allah melihat orang yang menyeret atau berjalan dengan pakaiannya, orang yang menyeret pakaiannya dengan kesombongan, yang disebabkan kesombongan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Malik. Hadis yang disampaikan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Malik. Penjelasan arti secara keseluruhan adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullaha man jarra thawbahu khuyala. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Malik. Hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah dan ayahnya, Umar. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah melihat orang yang menyeret pakaiannya disebabkan kesombongan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Malik. Penjelasan secara keseluruhan adalah secara garis besar, hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu akhlak dari manusia, yaitu bersikap sombong. Jadi, hadis ini menjelaskan tentang isbal atau sombong, jadi Allah sangat marah sekali kepada orang atau kepada makhluknya yang sombong, karena pada dasarnya makhluk Allah tidak memiliki apa-apa untuk disombongkan. Dan hal itulah yang membuat Allah mengusir setan atau iblis dari surga karena kesombongannya, yang tidak mau tunduk atau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Padahal Allah memerintahkannya dan dia tidak mau tunduk ataupun sujud kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, misalnya, tidak akan masuk surga seseorang yang jika ada di dalam hatinya kesombongan. Jadi bisa dilihat betapa pentingnya menghindari sifat sombong ini, karena kita tahu bahwa Nabi Iblis saja yang paling taat
dikeluarkan dari surga, yang sudah sangat lama tinggal di surga, dikeluarkan oleh Allah dari surga karena ada rasa sombong di dalam hatinya. Jadi Allah sangat marah sekali kepada orang yang sombong, kepada kita, kepada makhluknya yang sombong, karena pada dasarnya makhluk Allah itu tidak memiliki apapun. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa kesombongan sebagai sesuatu akhlak yang tercela. Di antara kesombongan itu yang disebutkan dalam hadis adalah seperti orang yang berjalan seperti menyeret pakaiannya, la yanzurullaha ila man jarra saubahu, kepada orang yang menyeret, orang yang berjalan dengan menyeret pakaiannya. Artinya dia seperti sengaja membuat pakaian yang panjang atau dengan bahan yang mahal, dia berjalan dengan menyeret-nyeretnya. Jadi karena punya banyak uang, karena bahannya lebih bagus, lebih mahal, maka dia dengan sengaja menyeret pakaiannya ke tanah. Jadi jikalau dalam bahasa lamanya itu menjadi sapu jalan. Ini merupakan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah untuk memperlihatkan betapa kayanya mereka, betapa saya lebih mampu dari orang lain. Itulah prinsip orang jahiliyah, di mana mereka berusaha untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa mereka mampu, mereka kaya, mereka mampu membeli bahan atau pakaian yang lebih mahal dari ini. Jadi tidak apa-apa untuk diseret-seret, karena saya lebih mampu membeli hal yang dari bahan seperti ini. Jadi dia sengaja ingin menunjukkan kepada orang lain betapa harga bajunya atau pakaiannya itu ataupun celananya dan sebagainya itu tidak perlu berhemat-hemat, tidak ada nilainya sama sekali. Jadi seperti sepele. Saya mampu kok beli ini, jadi saya tidak usah berhemat-hemat dalam memikirkan ini, saya tidak usah menjaga-jaga baju ini agar tidak rusak karena saya mampu. Itulah prinsip orang jahiliyah. Sehingga beda dengan kita yang miskin ini, katanya kalian beli satu saja susah sehingga harus berhemat-hemat, sementara kami tidak butuh itu. Itulah prinsip orang-orang jahiliyah, merasa sombong. Jadi apabila melihat menyeret pakaian, berjalan dengan menyeret pakaiannya disebabkan kesombongan, maka itu adalah sama halnya dengan prinsip orang-orang jahiliyah yang merasa sombong akan kekayaannya. Dan sekarang ini persoalannya adalah jadi ini merupakan salah satu bentuk dari kesombongan. Jadi menyeret-nyeret pakaian yang disebabkan kesombongan ini merupakan salah satu bentuk kesombongan. Inilah yang menyebabkan Allah tidak melihat ataupun mengabaikan orang-orang yang sombong ini, tidak suka kepadanya. Dan sekarang persoalannya adalah bagaimana menghadapi kalau orang yang pakaiannya itu menyentuh tanah namun tidak ada kesombongan. Jadi prinsip jahiliyah tadi karena ada kesombongan makanya mereka menyeret pakaian. Lalu bagaimana dengan orang yang mereka menyeret pakaian tapi tidak ada dengan kesombongan, tidak ada unsur kesombongan di dalamnya? Bagaimana menyikapinya? Maka apakah itu dibolehkan? Apa yang sebenarnya yang menjadi persoalan dalam hadis ini? Apakah sombongnya atau pakaiannya yang menyentuh tanah? Jadi sebenarnya pokok dari permasalahan hadis ini adalah tentang sombong, di mana sombong ini diartikan dalam hal menyeret pakaian disebabkan kesombongan. Kemudian apabila pakaian yang menyentuh tanah tapi tidak ada kesombongan itu juga tidak bagus. Karena pada dasarnya pakaian itu akan menjadi kotor karena seseorang yang pakaiannya kotor tidak bagus. Apabila nanti terkena najis dan itu tidak bisa dipakai untuk sholat. Dan ketika sholatnya menjadi tidak sah ataupun rusak. Jadi, kalaupun seseorang dengan pakaian yang sampai ke tanah atau melewati sepatunya ataupun melewati kakinya sampai bermain-main di tanah sehingga dapat menyentuh kotoran yang ada di tanah, maka itu menjadi tidak boleh karena ini akan membuat pakaian menjadi kotor dan tidak bisa dibawa untuk sholat. Jadi, menyeret pakaian di tanah
juga tidak bagus, karena tidak boleh, apabila kotor tidak boleh dibawa untuk sholat. Jadi kedua hal ini tidak bagus, artinya baik kesombongan maupun menyeret pakaian di tanah tidak baik digunakan dalam kehidupan, tidak boleh digunakan. Cuma ketika seseorang memakai pakaian itu menyentuh tanah karena sombong, jadi berdosa dan Allah marah kepadanya karena sombongnya. Dan seseorang yang memakai pakaiannya itu menyeret ke tanah tapi tidak ada kesombongan di dalamnya, itu juga tidak baik, karena pakaian itu akan cepat rusak, akan mubazir, sebab dia tidak menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga pakaian itu tidak layak dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kotor. Jadi dengan demikian, yang terbaik adalah dengan tidak sombong dalam berpakaian atau dalam hal apapun, karena dengan kesombongan itu dalam wujud apapun bentuknya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus berprinsip, apabila ada kesombongan dalam diri kita, maka surga bukan milik kita. Seperti halnya iblis yang merupakan merupakan ciptaan Allah yang paling taat. Namun ketika Nabi Adam diciptakan, ada kesombongan di dalamnya, sehingga dia yang bertahun-tahun pun, yang berpuluh-puluh tahun, yang berjuta-juta tahun, yang sangat lama di dalam surga dikeluarkan oleh Allah dengan entengnya, karena itu tadi ada kesombongan di dalamnya. Jadi kita tidak boleh berpakaian seperti pakaian orang sombong ataupun jahiliyah, di mana pakaian itu sengaja dibuat menyentuh tanah, dan lebih baik pakaian itu tidak menyentuh tanah, karena kita akan membawa untuk sholat. Kalaupun ada yang mengatakan sah, maka sholatnya bukan ini. Karena kadang-kadang ada suatu ketika kita tidak punya pilihan lain, maka jadi tidak masalah. Karena kan pakaian itu cepat rusak, namun tidak mesti pula dipotong setinggi-tingginya atau lebih tinggi. Itu ada kewajarannya. Jadi pakaian itu tidak boleh menyentuh tanah karena akan kotor. Ada batasan-batasan dalam pemotongan pakaian. Tidak boleh juga terlalu tinggi. Itulah yang harus diperhatikan. Jadi inilah yang menjadi hal pokok. Jadi yang menjadi hal pokok dalam hadis ini adalah tentang sombong. Tapi kalaupun dipakai tidak sombong juga tidak baik. Karena pakaian itu akan cepat rusak, karena tidak menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, termasuk langkah awal dari kemubaziran. Artinya kita membuang-buang uang hanya untuk menyeret-nyeret pakaian dengan kotoran. Artinya kita tidak bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah. Kita enteng saja terhadap hal tersebut. Sehingga ini bisa dikatakan langkah awal dari kemubaziran. Dan juga pakaian itu nanti tidak memenuhi syarat untuk dibawa melaksanakan sholat. Jadi sebaik-baiknya dalam hal ini kita berpakaian tidak menyentuh tanah dengan ukuran tertentu dan tidak terlalu tinggi potongannya misalnya, tetapi tentu saja dengan menghilangkan seluruh kesombongan dalam diri kita. Artinya kita harus menghilangkan kesombongan dalam diri kita, dan pakaian kita juga tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu tinggi. Artinya harus pas sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Hadis ini jadi kaitannya dengan pendidikan apa? Kaitannya dengan pendidikan adalah hadis ini berisi tentang materi akhlak, di mana seorang tidak boleh sombong akhlaknya. Artinya di mana seseorang tidak boleh sombong dalam kehidupannya, karena akhlak atau perbuatan buruk ini sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sombong inilah yang menyebabkan setan atau iblis diusir dari surga. Sekalipun yang disebutkan di sini adalah menyeret pakaian dengan sombong. Tapi kesombongan ini tidak boleh dalam hal-hal lain. Jadi bukan hanya dalam praktik dalam pakaian saja, walaupun dalam hadis disebutkan menyeret pakaian, namun hal-hal lain juga kita tidak diperbolehkan untuk berbuat sombong. Jadi
kita harus memanfaatkan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh sombong dalam hal lain atau dalam hal pakaian secara keseluruhan, karena telah diberi nikmat oleh Allah. Telah diberi nikmat kegantengan, kecantikan, kekayaan, kejayaan. Jadi kita tidak boleh sombong dalam segala hal dalam kehidupan ini. Dan pada intinya itu membuat, itulah yang harus kita babat. Itu maksudnya kesombongan itulah yang harus kita babat. Kesombongan itulah yang harus kita buang sejauh-jauhnya. Kita harus hilangkan segala bentuk kesombongan dalam diri kita, dalam berkehidupan, sehingga tidak ada lagi yang namanya kesombongan itu. Kemudian dalam berpakaian dengan cara yang pantaslah, dengan baik, tentunya dalam hal kehidupan yang tidak terkesan keluar dari hal-hal yang dipandang baik oleh masyarakat secara umum, dan tidak mengurangi kesempatan serta kebaikan kita dalam melaksanakan ibadah. Artinya dalam berpakaian kita juga tidak boleh terlalu panjang sepanjang-panjangnya ataupun terlalu tinggi potongannya, kita tidak boleh, tapi sesuai dengan kadarnya, yaitu agar kita tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada orang lain, dan juga kita tidak artinya kita tidak menyalahi aturan dalam masyarakat, juga aturan Allah. Jadi kita dalam berpakaian harus sesuai dengan ketentuannya. Kita tidak mengurangi terkesan keluar dari pandangan masyarakat, dan juga tidak mengurangi kebaikan kita dalam hal beribadah kepada Allah, dalam hal untuk melaksanakan sholat. Jadi harus sesuai. Artinya kesombongan jelas tentunya dengan tidak ada lagi kesombongan dalam diri. Jadi kesombongan ini harus dihilangkan dari diri kita, karena ini merupakan akhlak yang tercela yang menyebabkan iblis keluar dari surga Allah, karena ada kesombongan dalam dirinya. Jadi Allah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam dirinya. Dalam hal berpakaian pun kita harus sesuai dengan porsinya, tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek. Jadi harus sesuai dengan takarannya agar kita tidak dipandang buruk dalam masyarakat, juga tidak dipandang buruk oleh Allah. Karena kita bisa berkebaikan, karena kita bisa berbuat baik atau memiliki pakaian yang baik dalam lingkungan masyarakat, dan juga kita tetap bisa mengerjakan perintah Allah ataupun melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah yang dapat saya ucapkan. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.